nampak tayangan ulangan dari match ketiga. Iya. Baik Bapak Ibu, izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita izin memulai kegiatan Family 100 untuk match ketiga hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Bersama saya, Mendy dari kantor cabang Bau-Bau selaku host, dan saya ditemani oleh Kak Sonia Francisca dari kantor cabang Batam. Kak Siska atau Kak Sonia dipanggil apa nih Kak? Mbak Nia. Oke, Kak Nia, suara dan jaringan di Batam aman ya Kak? Soalnya tadi kayaknya ada terkendala sedikit nih. Oke, baik, siap. Tadi sudah diupdate ya Kak, masing-masing tim kita ada pengganti. Lanjutnya mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita boleh cek sound terlebih dahulu nih untuk tes suara-suara dari suara jawaban benar, suara jawaban salah, dan suara jawaban top survei kita nih, Kak Nia. Boleh dibantu dulu nih. Oke, sambil menunggu Kak Nia menyiapkan share sound-nya, seperti biasa Bapak Ibu kita akan memainkan 4 babak. Jadi masing-masing peserta dari masing-masing tim akan bermain. Di babak pertama nanti kita akan langsung mengundang dari tim Kepil 3C ada Pak Subagus, dan dari tim Luwu Kota Air ada Kak Agus. Masing-masing akan memerankan peran masing-masing. Nah, udah terinfo nih Kak Sonia, udah siap nih. Oke, boleh kita perdengarkan dulu nih. Jangan sampai teman-teman Sobat SD Expert dan peserta Family 100 kita udah lupa nih gimana sih kedengaran suara sound salah itu gimana nih Kak Nia? Nah, tetot. Sedangkan kalau suara benar, terakhir untuk suara top survei. Oke, mantap. Jaringan di Batam udah mantul tuh. Oke, bersiap ya untuk Bapak Ibu. Boleh jempolnya jika sudah siap bermain di match ketiga. Oke, jempolnya juga sudah lengkap. Baik, kita bersiap ya. Kita langsung saja bermain di babak pertama. Kita panggil untuk peserta pertama kita. Dari tim Kepil 3C ada Pak Subagus, dan tim Luwu Kota Air ada Kak Agus. Oke, boleh jempolnya? Sudah siap ya? Jika soal sudah dibacakan, boleh langsung raise hand. Yang terlihat di kamera duluan raise hand, nanti kita langsung beri kesempatan untuk menjawab. Baik, bersiap. Soal babak pertama, ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 7 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa jenis kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Kak Agus Tala'a, dipersilakan Kak Agus. Nastar. Nastar, baik. Kita kunci jawaban untuk nastar nih, Kak Sonia. Apakah masuk ke dalam top survei jawaban untuk kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Baik, kita kunci jawaban untuk nastar. Survei membuktikan. Oh, tetot, nastar ternyata belum masuk, Kak. Karena jawabannya salah, kita beralih ke Pak Subagus. Pertanyaannya, apa 7 jenis kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Kelepon, Mbak. Kelepon. Kelepon, baik. Kita kunci jawaban untuk kelepon nih, Kak Nia. Apakah kali ini jawaban dari tim Kepil 3C masuk ke dalam top survei kita? Kelepon. Survei membuktikan. Nungguin, deg-degan, nungguin. Apa nih? Kelepon, apakah masuk? Kita kasih sinyal lagi ke Kak. Oh, ternyata top survei Bapak Ibu luar biasa ya Pak Bagus. Memang kayaknya tim Kepil 3C ini dari tadi nih udah nyiapin strategi nih, makanya dari tadi udah join di awal nih. Karena jawabannya merupakan top survei, maka kita beri kesempatan kepada tim Kepil 3C Pak Subagus, saya sampai salah nyebut nih. Mau main atau mau dilempar nih Pak Subagus? Mbak. Main ya. Oke, siap main. Main ya. Pak, apa suara saya tadi yang agak...
Main, Mbak. Main. Oke, siap kan ya. Kita lanjut ke Kak Marisa. Pertanyaannya masih sama, Kak. Apa sih 7 jenis kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Apem. Apem ya, Kak? Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk apem nih, Kak Nia. Apakah masih masuk ke dalam top survei kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Apem. Survei membuktikan. Oh no, ternyata belum masuk nih Kak Marisa. Sudah 1 kali salah ya Kak, masih ada 2 kali kesempatan. Kita lanjut lagi ke Kak Lara yang digantikan sama Kak Diki. Kak Diki, pertanyaannya apa sih 7 jenis kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Kue lapis legit. Kue lapis legit. Baik, kita kunci jawaban untuk kue lapis nih Kak Nia. Apakah kue lapis masuk ke dalam top survei kue tradisional pada malam ini? Kita kunci ya, kue lapis legit. Survei membuktikan. Ya, betul sekali kue lapis masuk ke dalam top survei kita dan berada di urutan keempat dengan total poin sebanyak 13 poin. Oke, baik. Untuk saat ini sudah 41 poin yang dikumpulkan. Kita lanjut lagi ke Kak Hanisa. Kak Hanisa, pertanyaannya, apa 7 jenis kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Onde-onde, Mbak. Onde-onde. Wah, saya juga pencinta onde-onde nih, Kak Hanisa. Tapi apakah masuk ke dalam 7 top survei kita pada malam ini? Dikunci ya, Kak Nia jawabannya. Onde-onde. Survei membuktikan. Wow, betul lagi. Onde-onde masuk ke dalam survei kita dan berada di urutan kedua. Onde-onde dengan total poin sebanyak 20 poin. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Subagus. Pertanyaannya, 7 kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih, Pak. Kue lumpur. Kue lumpur. Kue lumpur ya, Pak? Oke, baik. Iya, kue lumpur. Kita kunci jawaban untuk kue lumpur nih, Kak Nia. Apakah lagi-lagi masih masuk ke dalam 7 top survei kue tradisional yang manis dan gurih? Kue lumpur. Survei membuktikan. Oh no, kue lumpur ternyata belum masuk. Sudah 2 kali gagal ya. Nah, udah siap-siap ambil ancang-ancang nih tim Luwu Kota Air untuk berdiskusi apa jawabannya kira-kira kalau salah lagi nih dari tim Kepil 3C. Baik, kita lanjut lagi ke Kak Marisa. Pertanyaannya, 7 kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih. Wajik. Wajik. Baik, kita kunci jawaban untuk kue wajik nih Kak Nia. Apakah kali ini kue wajik masuk ke dalam top survei kita atau kita akan beralih ke tim Kepwilu Kota Air. Saya sampai udah 2 kali typo nih nyebutnya nih. Baik, kue wajik ya Kak Marisa, saya ulang tadi. Baik Kak Nia, kita kunci jawaban untuk kue wajik. Survei membuktikan. Oh no, tetap ternyata salah lagi. Wah, kesempatan yang baik nih untuk tim Luwu Kota Air. Kita boleh beranjak ke Kak Astrid dulu. Menurut Kak Astrid, apa sih 7 kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Nagasari, Kak. Kue Nagasari, baik. Dicatat dulu tuh, Kak Agus, kue Nagasari. Selanjutnya kita ke Kak Rizka. Kak Rizka, menurut Kak Rizka apa nih kue khas Indonesia yang manis dan gurih? Putu Ayu. Putu Ayu, dicatat lagi nih. Selanjutnya kita ke Bapak Abdallah. Pak Abdallah, menurut Pak Abdallah, apa sih 7 kue tradisional khas Indonesia yang manis dan gurih? Kue mendut. Kue mendut. Wah, sepertinya semuanya punya jawaban yang berbeda-beda nih. Kita tanya ke Ketua Tim Luwu Kota Air 1, Kak Agus, apakah ingin mengambil jawaban kue mendut, kue Putu Ayu, kue Nagasari? Kak Agus punya jawaban sendiri nih. Silakan Kak Agus. Jawaban sendiri, Mbak. Punya jawaban sendiri. Baik, hati-hati ya Kak Agus, nanti di prank nih sama teman-temannya. Silakan boleh disebutkan jawabannya. Kue putu.
Kue putu aja, berarti tadi putu aja ya, putu secara umum ya, Kak Agus. Baik nih, kue putu, Kak Nia. Kita kunci jawaban untuk tim Luwu Kota Air. Apakah berhasil merebut poin yang sudah dikumpulkan oleh tim Kepwil 3C? Kita kunci jawaban untuk kue putu. Survei membuktikan. Oh no, ternyata salah jawabannya. Nah, kita boleh spill dulu nih. Apa sih jawabannya atau mau direkap dulu nih poinnya Kak Nia? Kita coba cek dulu nih. Sama Kak Nia. Oke, direkap dulu. Jawaban untuk di babak pertama dimenangkan oleh tim Kepwil 3C dengan perolehan total poin sebanyak 62 poin. Oke, baik. Kita back dulu nih. Penasaran sih apa sih sebenarnya 7 jenis kue tradisional khas Indonesia? Kita buka di urutan ketiga terlebih dahulu. Lemper. Oke, kita lanjut lagi. Ada kue apa nih di urutan? Nagasari. Tadi jawabannya betul, tapi tidak diambil. Habis ini nih pasti nih udah. Oke, lanjut lagi. Ada dadar gulung, terakhir ada kue talam. Oke, baik. Sudah terjawab semua nih rasa penasarannya. Baik, karena sudah terjawab dan babak pertama dimenangkan oleh tim Kepwil 3C, kita bersiap lanjut ke babak kedua. Di babak kedua kita panggil dari tim Kepwil 3C ada Kak Marisa dan dari tim Luwu Kota Air ada Pak Abdallah. Sudah siap? Boleh jempolnya untuk Kak Marisa dan Pak Abdallah? Oke, siap. Bersiap ya untuk babak kedua. Saya bacakan soalnya. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 6 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa 6 alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat? Pak Abdal, dipersilakan. Hujan. Kehujanan. Baik, kita kunci jawaban untuk hujan nih Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Oh no, wah yang disurvei ini kayaknya belum pernah kehujanan nih kalau ke kantor nih. Saya aja biasa, enggak deh terobos hujan sih kalau saya. Oke, baik, karena jawaban salah berarti kita ke Kak Marisa. Kak Marisa, menurut Kak Marisa, apa 6 alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat, Kak? Bangun kesiangan. Nah, masuk akal sih, tapi belum tentu masuk ke dalam top survei kita. Kita kunci jawaban untuk kesiangan nih, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wow, betul. Walaupun bukan suara top survei, tapi karena jawabannya betul, sedangkan dari tim Luwu Kota Air tadi salah, maka kita beri kesempatan kepada tim Kak Marisa, apakah ingin bermain atau mau dilempar, Kak? Main. Oke, baik. Karena lanjut main, maka kita lanjut ke Kak Diki. Pertanyaannya masih sama, apa alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat? Karena macet. Macet. Baik, kita kunci jawaban untuk macet nih, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam 6 top survei kita? Survei membuktikan macet. Ternyata top survei. Wah, luar biasa nih. Emang alasan klasik ya. Walaupun macet itu sebenarnya mungkin hanya bisa di kota-kota besar ya. Kalau mungkin di daerah-daerah pedesaan atau mungkin yang perdusunan, tapi nggak apa-apa karena memang yang disurvei ini memang mayoritas internal ATE. Oke, baik. Macet berada di poin 28. Kita lanjut lagi ke Kak Hanisa Dwintari. Pertanyaannya, apa alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat? Halo, Kak Hanisa. Ban bocor. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk ban bocor, Kak Nia. Apakah lagi-lagi masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan.
Betul sekali, ternyata ban bocor juga menjadi alasan Duta BPJS Kesehatan datang terlambat. Kita cek nih, berada di urutan keempat dengan total poin sebanyak 14 poin. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Subagus. Pertanyaannya, apa alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat? Mengantar anak sekolah. Mengantar anak sekolah, ya masuk akal. Biasanya ya Bapak Ibu yang kerempongan nantiin anak sekolah dulu nih. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita, Kak Nia? Kita kunci jawaban untuk mengantar anak sekolah. Survei membuktikan. Tetot, ya ampun. Oke baik, sudah satu kali salah. Kita lanjut lagi ke Kak Marisa. Pertanyaannya, alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat apa, Kak? Banjir kayaknya. Banjir, oke baik. Masuk akal juga sih banjir, tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Langsung aja Kak Nia, banjir kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Oh no, sudah 2 kali salah, bersiap lagi nih tim Luwu Kota Air. Kalau di babak pertama gagal merebut poin, babak ini harus direbut nih kayaknya nih. Baik, kita lanjut lagi ke Kak Diki. Kak Diki, pertanyaannya alasan Duta BPJS Kesehatan biasanya terlambat apa, Kak? Bismillah, kendaraan mogok. Bismillah, kendaraan mogok. Baik, kita kunci jawaban untuk kendaraan mogok nih Kak Nia. Apakah kali ini tim Kepul 3C tetap lanjut bermain atau harus berpindah kita lanjut main ke Kota Luwu? Oke, baik, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Oh no, Tetot masih salah. Baik, kita kembali lagi bermain di tim Luwu Kota Air 1. Terlebih dahulu kita ke Kak Astrid. Pertanyaannya, apa yang biasanya Duta BPJS Kesehatan terlambat, Kak? Sakit perut. Sakit perut. Oke, baik. Kita catat dulu nih, Kak Agus, sakit perut. Saya biasanya juga sakit perut sih, Kak. Lanjut lagi ke Kak Rizka. Apa alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat, Kak? Kecelakaan mungkin. Kecelakaan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Abdal. Apa alasan Duta BPJS Kesehatan terlambat? Make up-nya lama. Make up-nya lama. Nah, masuk akal juga nih. Biasanya karena masih nunggu ngukir alis kayaknya ternyata udah lewat jam kantor. Oke, baik. Make up lama. Terakhir nih. Kak Agus mau ambil jawaban siapa nih? Mau ambil jawaban sakit perut, kecelakaan, make up lama, atau lagi-lagi Kak Agus punya jawaban sendiri? Ikut teman aja, Mbak. Oke, ikut teman. Jawaban siapakah yang akan diambil? Silakan Kak Agus. Jawabannya mules atau sakit perut. Mules atau sakit perut nih, Kak Nia. Baik ya, kita kunci jawaban untuk mules atau sakit perut. Apakah kali ini di babak kedua, tim Luwu Kota Air berhasil merebut poin yang sudah dikumpulkan oleh tim Kepul 3C? Mules atau sakit perut? Survei membuktikan. Wah, betul. Wah, nggak sia-sia. Wah, Mas Agus kayaknya ini udah alhamdulillah saya hari ini aman. Hampir 2 kali digebukin kayaknya nih. Oke, baik, kita cek dulu nih berada di urutan keberapa sih? Sakit berada di urutan kedua dengan total sebanyak 25 poin. Oke, kita cek dulu nih kembali kita rekap poin untuk keseluruhan total poin di babak kedua yang dimenangkan oleh tim Luwu Kota Air berhasil dikumpulkan sebanyak berapa poin nih? Jajajajeng. 85 poin. Wah, luar biasa. Sudah persaingan sengit nih. Hati-hati nih tim Kepul 3C. Babak ketiga kayaknya harus kembali melambung nih. Baik, sebelum kita lanjut, kita buka dulu. Di urutan keempat ada babysitter. Babysitternya kenapa nih? Babysitternya terlambat. Jadi harus jagain anak dulu sampai datang babysitternya. Lanjut lagi di terakhir nih. Datang ke rumah, terakhir ada ditilang polisi. Ternyata tadi bukan kecelakaan tapi ditilang. Biasa sih. Ya saya juga pernah kena tilang sih Kak.
Oke, baik. Untuk babak kedua dimenangkan oleh tim tim Lubo Kota Air. Tepuk tangan dulu. Oh, jangan berbangga dulu, masih ada 2 babak lagi. Oke, baik. Kita bersiap lanjut ke babak ketiga. Kak Nia aman ya, Kak? Oke, aman. Udah jempol tuh. Kita panggil peserta kita di babak ketiga. Untuk tim Kepul 3C ada Kak Diki dan tim Luwu Kota Air ada Kak Rizka. Wah, sama-sama pemeran ketiga dan pemeran pengganti nih kayaknya nih. Oke, baik. Bersiap jempolnya mana nih? Kak Rizka dan Kak Diki. Oke, siap. Udah siap banget. Bersiap ya. Saya bacakan soal untuk babak ketiga. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa 5 permainan tradisional khas Indonesia? Wah, lama mikir nih. Oke, Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Kelereng. Kelereng. Baik, kita kunci jawaban untuk kelereng. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Kelereng. Survei membuktikan. Wah, kok nggak masuk ini kayaknya ini yang disurvei ini belum pernah kenal kelereng nih. Saya aja dulu waktu kecil main kelereng kok. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kita karena jawabannya salah, kita kembali lagi ke siapa nih? Kak Diki. Kak Diki, menurut Kak Diki, permainan tradisional khas Indonesia apa, Kak? Congklak. Congklak. Baik, kita kunci jawaban untuk congklak nih, Kak Nia. Apakah kali ini masuk ke dalam top survei kita? Congklak. Survei membuktikan. Betul. Congklak ternyata masuk ke dalam 5 top survei untuk permainan tradisional khas Indonesia, berada di urutan kedua dengan total poin sebanyak 24 poin. Karena jawaban dari Kak Diki betul, maka kita beri kesempatan Kak Diki nih. Mau main atau mau dilempar nih, Kak? Main dong, lanjut. Main dong. Wah, luar biasa ya. Ini tim Kepul 3C nih kayaknya memang pantang untuk melempar jawaban, harus main nih. Baik, karena tim Kepul 3C main, kita lanjut lagi ke Kak Hanisa. Pertanyaannya, apa permainan tradisional khas Indonesia? Petak umpet, Kak. Petak umpet, Kak Nia. Kita kunci jawaban untuk petak umpet. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wah, luar biasa masuk ke dalam top survei. Kak Hanisa mewakili kita yang sering main petak umpet nih. Kita lanjut lagi karena betul kita ke Pak Subagus. Pertanyaannya, apa permainan tradisional khas Indonesia, Pak? Enggrang, Mbak. Boleh diulang? Enggrang. Enggrang. Enggrang ya, Pak. Oke, baik. Ya. Kita kunci jawaban untuk enggrang nih, Kak Nia. Walaupun saya kayaknya agak susah nih nyebutinnya, tapi bisa jadi masuk ke dalam top survei kita. Kita kunci jawaban untuk enggrang, Kak Nia. Survei membuktikan. Oh no, ternyata enggrang belum masuk. Kayaknya yang disurvei ini kayaknya tim milenial nih kayaknya, Pak. Belum kenal nih kayaknya nama permainannya. Baik, sudah 1 kali salah. Kita lanjut lagi ke Kak Marisa. Pertanyaannya, apa permainan tradisional khas Indonesia nih, Kak Marisa? Lompat karet. Lompat tali atau Oke, lompat tali atau lompat karet. Saya ini sama nih Kak, sama kayak Kak Marisa nih. Saya juga dulu seneng banget nih hobi main lompat karet. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita? Kita kunci jawabannya Kak Nia untuk lompat tali atau lompat karet. Survei membuktikan. Wow, ternyata betul. Baik, kita cek dulu. Lompat tali atau lompat karet masuk ke dalam urutan ketiga dengan total poin sebanyak 20 poin. Untuk saat ini berarti tim Kepul 3C berhasil mengumpulkan sebanyak 74 poin. Kita lanjut lagi ke Kak Diki. Kembali Kak Diki. Kak Diki, pertanyaannya masih sama. Apa permainan tradisional khas Indonesia, Kak Diki? Main layangan. Main layangan, asal jangan layangan putus ya, Kak. Ya, betul sekali. Oke, baik, kita kunci jawaban untuk bermain layangan, Kak Nia. Apakah masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan.
tidak masuk. Oke, baik. Sudah 2 kali kesempatan dilewatkan. Sisa 1 kali kesempatan lagi. Kita beri kesempatan kepada Kak Hanisa Dwintari. Pertanyaannya, apa permainan tradisional khas Indonesia? Bola bekel, Kak. Bola, boleh diulang? Bola bekel. Bola bekel. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk bola bekel nih, Kak Nia. Apakah jawaban dari Kak Hanisa kali ini bisa melanjutkan permainan atau lagi-lagi akan dilempar kepada tim Luwu Kota Air sambil teman-teman dari tim Luwu Kota Air berdiskusi nih. Kita kunci jawaban untuk bola bekel, Kak Nia. Survei membuktikan. Oh no, belum masuk. Baik, kesempatan emas lagi buat tim Luwu Kota Air nih. Kita tanya dulu ke Kak Astrid. Menurut Kak Astrid, apa sih permainan tradisional khas Indonesia? Gobak sodor. Gobak sodok? Sodong Gobak atau sodor. gobak Sodor. sodor? Oke, gobak sodor. Baik. Dicatat dulu nih Kak Agus. Lanjut lagi ke Kak Rizka. Menurut Kak Rizka, permainan tradisional khas Indonesia apa nih? Ular tangga. Ular tangga. Baik, kita lanjut lagi ke Pak Abdal. Menurut Pak Abdal, permainan khas tradisional Indonesia apa nih, Pak? Iya. Ketapel. Ketapel. Lagi-lagi sepertinya punya variasi jawaban nih tim Luwu Kota Air. Dan keputusan yang sangat susah untuk Kak Agus nih. Menurut Kak Agus mau ambil jawaban siapa nih? Mau ambil jawaban gobak sodor, ular tangga, ketapel, atau lagi-lagi Kak Agus punya jawaban sendiri di masa lalu, masa kecilnya. Permainan khas tradisional. Silakan, waktunya 3 detik. 3. Ambil Belum jawaban di-unmute. teman, Mbak. Oke, ambil jawaban teman. Kayaknya bermain aman nih daripada dikeroyokin nih. Baik, mau ambil jawaban siapa nih kali ini? Kami ambil gobak sodor. Gobak sodor. Baik, dikunci jawabannya nih Kania. Gobak sodor. Apakah kali ini jawaban gobak sodor akan mengambil alih poin dari tim Kepul 3C? Kita kunci jawaban untuk gobak sodor. Survei membuktikan. Ternyata berhasil dipertahankan poinnya oleh tim Kepul 3C. Baik, kita rekap dulu nih. Tadi udah direkap. Untuk 74 poin berhasil diamankan oleh tim Kepul 3C. Oke. Oke, siap. Kita kembali lagi, kita spill nih. Apa sih 2 jawaban tersisa nih yang belum terungkap? Ular naga pejam. Tadi jawaban ular tangga itu masih mendekati nih kayaknya nih. Terakhir untuk permainannya apalagi nih? Ada ABC 5 dasar, Pancasila 5 dasar, A, B, C, D, E, F. Nah, saya aja langsung kembali terngiang-ngiang nih. Oke, baik. Selamat kita ucapkan kembali ke tim Kepul 3C berhasil mempertahankan poin yang dikumpulkan di babak ketiga. Baik, bersiap. Kita langsung gas ke babak keempat. Kita panggil dari tim Kepul 3C ada Kak Hanisa Dwintari dan dari tim Luwu Kota Air ada Kak Astrid Meinar. Boleh jempolnya? Belum lihat nih jempol. Oke, siap. Sudah ada. Jempolnya sudah nampak. Baik, bersiap. Saya bacakan soal di babak keempat. Survei internal dan ditemukan top 4 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Sebutkan 4 keluarga artis yang naik haji tahun 2024. Kak Hanisa, boleh, silakan. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dan Nagita. Baik, kita kunci jawabannya nih Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita Raffi Ahmad dan Nagita? Survei membuktikan. Ternyata betul sekali dan dari soundnya sudah merupakan top survei. Karena jawabannya top survei, maka kita beri kesempatan kepada Kak Hanisa. Mau bermain atau mau dilempar, Kak? Main, Kak.
main. Oke, udah 4 babak nih. Kayaknya selalu direbut duluan nih sama tim Kepul 3C. Tapi kayaknya tim Luwu Kota Air biasa-biasa saja karena masih ada kesempatan untuk merebut. Baik, karena mau lanjut kita kembali ke Pak Subagus. Pertanyaannya, sebutkan artis yang naik haji di tahun 2024, Pak. Bentar. Boleh diulang? Boleh diulang jawabannya? Atta Halilintar, Pak. Oke, baik. Ya. Kita kunci jawaban untuk Atta Halilintar, Kania. Apakah masuk ke dalam artis yang naik haji di tahun 2024? Kita kunci Atta Halilintar dan keluarga. Survei membuktikan. Wow, betul sekali. Ternyata Atta juga masuk. Saya baru juga nih. Ternyata artis yang naik haji tahun 2024 Kak Atta. Oke, baik. Kita lanjut lagi karena jawabannya benar ke Kak Marisa. Menurut Kak Marisa, siapa artis yang naik haji tahun 2024, Kak? Kayaknya Fadil Jaidi. Keluarga Fadil Jaidi. Baik, kita kunci jawabannya nih, Kak Nia. Apakah lagi-lagi kali ini jawabannya ada dalam top survei kita? Fadil Jaidi. Survei membuktikan. Wow, lagi luar biasa. Sisa 1 jawaban lagi maka akan disapu bersih di babak keempat. Wah, deg-degan nih Kak Diki nih. Kita lanjut ke Kak Diki. Menurut Kak Diki, siapa artis yang naik haji di tahun 2024? Arda dan Tantri. Arda dan Tantri. Wah, kalau yang ini saya juga ngikutin nih. Tapi apakah masuk ke dalam top 4 survei? Atau mungkin berada di urutan di bawah top 4? Kita belum tahu. Yang tahu hanya jawabannya hanya Kak Nia nih. Kunci jawabannya untuk Arda dan Tantri. Kak Nia, apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Oh no, Tetot. Sudah 1 kali salah. Kita lanjut lagi ke Kak Hanisa berarti ya. Kak Hanisa, menurut Kak Hanisa, siapa artis yang naik haji tahun 2024, Kak Hanisa? Citra Kirana, Kak. Oke, Citra Kirana. Wah, luar biasa ya pengetahuan teman-teman. Saya saja cuma tahu 1 nih. Oke, baik. Kita kunci jawabannya nih, Kak Nia. Citra Kirana. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Tetot, sudah 2 kali salah. Wah, sudah mulai ada secercah kebahagiaan nih untuk tim Luwu Kota Air. Jika 1 kali lagi salah, maka kesempatan akan diberikan kepada tim Luwu Kota Air. Namun kita kembali dulu nih ke Pak Subagus. Menurut Pak Subagus, siapa sih artis yang naik haji tahun 2024, Pak? Geleng-geleng kepala nih. Waktunya 3 detik ya, Pak. Ria Ricis, Mbak. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk Ria Ricis nih, Kak Nia. Apakah jawaban dari Ria Ricis ini akan menyelamatkan poin yang sudah bersusah payah dikumpulkan dan memenangkan babak keempat atau malah akan diambil oleh tim Luwu Kota Air? Ria Ricis, kita kunci jawabannya. Survei membuktikan. Wow. Ria Ricis telah menyelamatkan babak keempat dari tim Kepul 3C. Betul, berada di urutan kedua. Dengan demikian babak keempat disapu bersih dengan total poin sebanyak 100 poin. Dengan demikian maka untuk match ketiga dimenangkan oleh tim Kepul 3C. Congratulations untuk teman-teman di tim Kepul 3C dan tetap semangat tentunya untuk tim Luwu Kota Air yang juga tetap ready di sana. Direkap dulu nih, selisih perbandingannya berapa nih? 236 poin versus 85 poin. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang bertanding di match ketiga. Seluruh peserta dari tim Kepul 3C dan Luwu Kota Air 1. Sebelum kita berpisah, mungkin kita boleh dokumentasi dulu nih Kak Nia, keseruan kita pada sore dan malam hari. Mungkin tentunya boleh gaya terbaiknya, boleh
Gaya terbaiknya terserah, gaya bebas nih. Dihitung sama Kania nih. Oke. 1, 2, 3. Kania di-screenshot kan Kania? Oke, baik. Saya deg-degan. Oke, baik. Dengan demikian untuk match ketiga telah berakhir. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk tim Kepul 3C. Baik, kami mengucapkan selamat kok kebanyakan selamat ya. Saya Mendy dari kantor cabang Bau-Bau dan Kak Sonia dari kantor cabang Batam mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta tim match ketiga kita. Baik Bapak Ibu, boleh leave dan langsung off cam atau masih mau mendengar keseruan di match keempat sambil kita mengundang kembali Mbak Mendy, Mbak Nia, Kak Celuk, Oke, terima siap. kasih. Terima kasih Pak Subagus dan Makasih, tim. Mbak. Siap. Oke, siap. Kita lanjut lagi nih. Sekarang sudah pukul berapa nih? Udah jadwalnya lagi kah belum? Sekarang sudah pukul 17:57. Nah, match keempat ini mainnya di pukul 18:00. Coba kita cek sound dulu nih. Apakah tim match 4 dari tim Balikpapan Nyaman 2 sudah bergabung? Boleh langsung open cam ya Bapak Ibu. Karena 2 menit lagi kita akan memulai match keempat kita. Oke, sambil menunggu tim 4, mungkin kita boleh share dulu nih Kak Nia. Pertandingan di match ketiga tadi dimenangkan oleh tim Kepul 3C. Oke, sudah ada yang bergabung nih. Ada Kak Cindy, tim Balikpapan Nyaman ya. Ada Kak Sofi. Selanjutnya mungkin rekan-rekannya yang lain apakah sudah bergabung juga Kak Cindy? Dan Kak Sofi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, siap. Nah, nampak juga nih sudah ada Kak Muhammad Dirgarianto. Sisa ketua timnya nih, Kak Ahmad Imam Azhari. Apakah sudah bergabung juga? Boleh open cam Kak Ahmad? Atau belum bergabung nih? Sambil menunggu. Mbak izin, Mas Imamnya Ya. itu di ini ikut apa tuh pertemuan The Champ. Oh alah, oke baik. Jadi untuk Kak Ahmad Imam Azharinya digantikan sama siapa nih Kak Cindy? Nah, ini rencananya sama Mbak Rifda. Mbak Rifdanya ini sedang OTW join. Tunggu ya, Oke, Mbak. Oke, ditunggu ya 15 menit untuk Mbak Rifda tadi ya. Oke, dicatat lagi nih Kak Nia, pengganti Kak Ahmad Imam Azhari dari tim Balikpapan Nyaman 2 digantikan oleh Kak Rifda. Baik, kita lanjut ke tim PATT Serang Gaspol. Wah, luar biasa nih. Dari nama timnya aja udah kompak nih. Kita panggil ada Kak Grahita, Kak Syifa, Kak Zulfa, dan Kak Ginta. Apakah sudah bergabung? Boleh open cam, saya cek ini sudah ada Kak Zulfa nih. Kak Syifa juga ada. Dua rekan Boleh. lainnya? Ini mau langsung dimulai atau boleh maghrib dulu ya? Boleh Kak. Sambil tunggu maghrib, kita boleh sholat maghrib dulu. Waktunya 15 menit kok, aman. Oke, siap. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Baik, sambil menunggu dari tim Balikpapan Nyaman juga, dan tentunya dari teman-teman dari Serang Gaspol untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
Belanja 100% ori di 77 Shopee Mall Mega Sale. 100% ori. Goyah nih. Gak bener samponya. Paling bener pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal, dan bau matahari langsung bener. Head and Shoulders, kalem pakai helm. Cek, cek, cek. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي
Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 18:12. Kita kembali coba cek sound dulu ya untuk seluruh peserta yang bermain di match keempat. Untuk tim pertama ada dari tim Balikpapan Nyaman 2, ada Kak Ahmad Imam yang digantikan oleh Mbak Rifda. Apakah Mbak Rifdanya sudah join? Sepertinya Mbak Rifdanya belum bergabung. Kita lanjut, ada Kak Dirga. Boleh cek sound dulu, Kak Dirga? Halo. Oke, siap. Suaranya mantul. Kita lanjut ke Kak Sofi. Kak Sofi. Kak. Halo. Oke, suaranya juga mantul. Terakhir ada Kak Cindy Settiningrum. Halo, Kak Cindy, boleh cek? Oke, siap. Ini tadi temannya yang Mbak Rifda yang menggantikan Mas Imamnya udah ada kah? Iya, Mbak Rifdanya ini infonya belum di ACC ternyata Mbak di grup AD. Oh, belum di akses. Oke, baik. Kita cek dulu nih. Kita cek dulu. Di grupnya belum di ACC. Oke, Mbak Rifda. Oke. Sudah ya. Oke, lanjut lagi kita ke tim PATT Serang Gaspol. Ada Kak Grahita. Kak Grahitanya apakah sudah bergabung? Oke, siap. Kak Grahita Pramesti ya. Oke, dipanggilnya Kak Mesti, Kak Mesti atau Kak Mesti nih? Mesti? Iya. Oke, Mesti ya. Soalnya ada Kak Mesti. Mestinya kayak gini. Oke, baik Kak Mesti. Lanjut lagi ada Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Hadir. Oke, siap. Suaranya juga sudah kedengaran. Lanjut lagi ke Kak Zulfa. Halo. Halo. Terakhir ada Kak Ginta. Kak Gintanya sudah join kah? Halo. Kak Ginta, kameranya belum nampak nih di saya nih, Kak Ginta. Boleh open cam? Ya, menunggu masing-masing masih kurang satu peserta dari tim Balikpapan Nyaman 2. Tadi sudah di-approve ya Kak Rifdanya. Sudah boleh join dan open cam Kak Rifda. Nah, ini Kak Gintanya sudah nampak nih wajahnya. Kak Rifdanya apakah masih terkendala? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18:15. Dengan demikian kita akan segera mainkan babak match 4 kita pada malam ini. Nah, Kak Rifda kayaknya belum join nih. Dimulai aja nggak apa-apa Mbak, ntar Mbak Rifdanya sambil join. Nggak bisa dimulai, Kak. Kalau pasangannya belum. Iya, betul. Apalagi Kak Rifda ini menggantikan pemeran utama yang otomatis pasti akan bermain di babak pertama. Nah, Kak Ahmad Imam ternyata udah join nih. Berarti nggak jadi digantiin nih sama Kak Rifda. Gimana nih, Kak Imam? Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, baik. Karena ketua tim dari PATT tim Balikpapan Nyaman 2 dan dari tim PATT Serang Gaspol juga sudah lengkap, maka kita bersiap ya bermain di babak pertama untuk match keempat Family 100. Sudah siap? Boleh jempolnya semua jika sudah siap. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bermain di babak pertama. Kita panggil untuk tim Balikpapan Nyaman 2 ada Kak Ahmad Imam Azhari dan dari PATT Serang Gaspol ada Kak Grahita. Bersiap ya. Kak Grahita mana? Kak Grahita? Oke. Oh, Kak Mesti tadi. Aduh, lupa aku tuh Kak Mesti dan Kak Imam ya. Baik. Boleh langsung raise hand ya, Kak. Saya tidak jelaskan lagi untuk aturan mainnya. Jika soal sudah dibacakan, boleh langsung raise hand. Baik.
pertanyaan untuk soal di babak pertama. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 7 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Sebutkan 7 benda yang ada di meja saat rapat di ruang rapat. Kak Imam, oke, silakan Kak Ahmad. Pena. Pena, baik, kita kunci nih Kak Sonia untuk jawaban pena. Apakah masuk ke dalam top survei untuk barang yang diletakkan di meja saat ruang rapat? Pena, survei, membuktikan. Betul sekali, tapi dari kedengaran soundnya bukan merupakan top survei. Kita cek dulu, pena berada di urutan kedua dengan total poin sebanyak 23 poin. Karena bukan merupakan top survei, maka kita beri kesempatan ke Kak Mesti. Menurut Kak Mesti, apa 7 benda yang biasanya diletakkan di atas meja rapat di ruang rapat, Kak? Waktunya 3 detik, Kak Mesti. Laptop, baik, kita kunci jawaban untuk laptop nih, Kak Nia. Apakah jawaban dari tim PATT Serang Gaspol lebih baik dari tim Balikpapan Nyaman? Laptop, survei, membuktikan. Oh, betul juga, tapi bukan top survei. Kita cek dulu nih, berada di manakah laptop? Ternyata berada di urutan kelima dengan total poin 9 poin. Karena jawaban dari Kak Imam lebih besar poinnya, maka kita beri kesempatan kepada tim Balikpapan Nyaman. Apakah ingin bermain atau dilempar nih Kak Imam? Lempar, Mbak. Lempar. Wah, strategi yang sangat luar biasa. Baru di babak pertama langsung lempar. Baik, karena dilempar, maka kita bermain di tim PATT Serang Gaspol. Kita lanjut ke Kak Syifa. Pertanyaannya, sebutkan benda yang ada di meja saat rapat di ruang rapat. Buku, kertas, atau notes? Buku, kertas, atau notes. Buku ya. Baik, kita kunci jawabannya nih Kak Nia. Apakah buku masuk ke dalam top survei barang yang diletakkan di ruang rapat? Survei membuktikan. Wah, luar biasa. Ternyata yang disurvei ini anak-anak yang rajin mencatat rupanya. Makanya buku atau notes itu masuk ke dalam top survei dengan total poin sebanyak 30 poin. Oke, baik. Awal yang bagus untuk tim PATT Serang Gaspol. Lanjut lagi ke Kak Zulfa. Menurut Kak Zulfa, apa yang biasanya diletakkan di atas meja rapat di ruang rapat? Konsumsi rapat, bisa minum atau makanan atau snack. Konsumsi, oke baik. Konsumsi, Kak Nia, bisa snack atau apapun itu konsumsi. Kita kunci jawaban untuk konsumsi, apakah masuk ke dalam top survei kita? Konsumsi, snack, makanan. Baik, kita kunci jawabannya, survei membuktikan. Oh, betul lagi. Baik, sepertinya nih tim PATT Serang Gaspol anak-anak tim yang suka ikut rapat nih, Kak Imam. Aduh, strateginya harus hati-hati lagi nih. Oh, nggak apa-apa nih kasih jempol. Baik, karena betul kita lanjut lagi bermain ke Kak Ginta. Pertanyaannya, apa benda yang biasanya diletakkan di meja saat saat rapat di ruang rapat? Kak Ginta, waktunya 3 detik. Mouse, boleh. Mouse, oke, karena tadi ada laptop, maka menurut Kak Ginta katanya juga ada mouse nih, Kak Nia. Kita kunci jawaban untuk mouse. Apakah masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Tetot, sudah 1 kali salah. Baik, kita lanjut lagi nih, main ke Kak Grahita. Menurut Kak Grahita, apa benda yang biasanya diletakkan di meja saat rapat di ruang rapat? Kak Mesti. Proyektor. Proyektor, ya masuk akal juga sih proyektor. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita bahwa proyektor diletakkan di meja rapat saat ruang rapat? Kak Nia, dikunci proyektor. Survei membuktikan. Oh no, sudah kali salah. Nah, tim dari Kak Imam mulai berembuk nih, mulai atur strategi nih. Kalau salah lagi jawaban dari tim PATT Serang Gaspol, maka
kita beri kesempatan kepada tim Balikpapan Nyaman. Oke, baik, kita lanjut lagi ke Kak Syifa. Menurut Kak Syifa, barang yang diletakkan di meja saat rapat apa, Kak? HP. HP, ya masuk akal juga sih. HP itu selalu dibawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Tapi apakah masuk ke dalam top survei kita, Kania? Dikunci untuk jawaban HP. Survei membuktikan. Oh, Teto, ternyata salah. Wah. Ini sudah 4 yang terkumpul. Karena jawabannya sudah 3 kali salah, maka kita beralih ke tim Balikpapan Nyaman. Terlebih dahulu kita ke Kak Cindy nih. Menurut Kak Cindy, apa sih benda yang ada di meja saat rapat? Halo Kak Cindy. Halo Mbak, mic. Mik, dicatat tuh Kak Ima, menurut Kak Cindy Mik. Lanjut lagi ke Kak Sofi, menurut Kak Sofi apa jawabannya? Benda yang diletakkan di ruang rapat, Kak, di meja rapat. Sama atau beda nggak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa, monggo dipersilahkan. Beda-beda aku yang bingung. Kak Imamnya, Mik aja juga sudah Mik. Kak Imam. Oke, lanjut Kak Sofi, menurut Kak Sofi apa nih jawabannya? Mik. Oh, kok langsung berubah nih? Wah, tekanan dari Kak Imam luar biasa ya. Oke, baik, mengambil jawaban yang sama dengan Kak Cindy. Mik, kita lanjut ke Kak Dirga. Menurut Kak Dirga, apa benda yang ada di meja rapat saat rapat? Dokumen, Mbak, biar pusing Mas Imam. Oke, dokumen. Baik, hanya ada jawaban. Apakah Kak Imam mau ngambil atau mengambil dokumen atau punya jawaban sendiri nih Kak Imamnya? Teman saya tadi kayaknya bikin bingung, Mbak. Kayaknya dokumen ya, Mbak? Dokumen. Iya, dokumen. Ya. Baik, jika jawaban dokumen betul, maka perolehan yang sudah dikumpulkan, poin yang sudah dikumpulkan oleh tim PATT Serang Gaspol akan langsung diambil alih oleh Balikpapan Nyaman 2. Tapi jika jawabannya salah, maka tim Balikpapan Nyaman 2 tidak mendapatkan poin karena tim akan dipertahankan oleh Serang Gaspol. Kita kunci nih Kak Nia jawaban untuk dokumen dari tim Balikpapan Nyaman 2. Apakah masuk dan berhasil merebut poin? Survei membuktikan dokumen. Oh, ternyata dokumen tidak masuk ke dalam top survei kita. Oke, baik. Mungkin kita rekap dulu nih. Mengamankan poin yang sudah berhasil dimenangkan oleh tim PATT Serang Gaspol. Ternyata strategi melempar tadi itu masih kurang tepat nih, tapi nggak apa-apa, masih ada 3 babak. Oke, sudah direkap. Kita buka dulu nih, spill dulu. Di urutan keempat, apa sih? Kalender, kalender biasanya disimpan untuk mengecek jadwal kegiatan. Tisu, mik, ya Allah jawabannya mik. Wah, tadi Pak Aldo versus 1 nih tadi yang jawab mik nih. Wah, Kak Imam. Tapi tidak masalah, it's okay. Baru babak pertama, untuk babak pertama berhasil dimenangkan oleh tim PATT Serang Gaspol. Kita boleh cek kembali nih Kak Nia, berapa tadi poinnya untuk babak pertama yang berhasil dikumpulkan? Rekap 78 poin. Oke, baik. Awal yang baik. Kita lanjut lagi, bersiap di babak kedua. Kita panggilkan dari tim Balikpapan Nyaman 2 ada Kak Dirga, dan dari tim PATT Serang Gaspol ada Kak Syifa. Boleh jempolnya Kak Syifa dan Kak Dirga? Oke, siap. Jika tahu jawabannya langsung raise hand ya. Baik, pertanyaan di babak kedua. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 6 survei jawaban teratas untuk pertanyaan. Apa 6 seminar kit yang paling sering didapatkan Duta BPJS Kesehatan? Kok nggak ada yang rasa nih? Nah, Kak Dirga, silakan Kak Dirga. Seminar kit, boleh? Langsung Tas, Mbak. Boleh diulang, tas. Tas ya, baik. Kita kunci jawaban untuk tas, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan.
langsung top survei. Karena jawabannya merupakan top survei, otomatis kita beri kesempatan kepada tim Kak Dirga, tim Balikpapan Nyaman 2. Apakah ingin bermain atau mau kembali dilempar nih Kak Dirga? Mbak Cindy main, Mbak. Oke, baik, main. Baik, main ya, berarti tim Balikpapan Nyaman 2. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Sofi. Menurut Kak Sofi, apa souvenir Tumbler. Tumbler. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk tumbler nih, Kak Nia. Apakah masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wow. Ternyata masih betul. Kita cek dulu nih. Tumbler berada di urutan kedua. Wah, kayaknya memang sudah disurvei nih kayaknya nih yang sering didapatkan oleh Duta BPJS Kesehatan. Baik, karena jawabannya betul, maka kita lanjut lagi ke Kak Cindy. Menurut Kak Cindy, apa souvenir yang sering diterima Duta BPJS Kesehatan? Muk. Atlas ya, muk. Baik, kita kunci jawaban untuk muk nih, Kak Nia. Apakah masih masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Tetot, ternyata muk belum masuk nih, Kak. Mungkin masuk ya, tapi di urutan ke-8 mungkin, Kak. Baik, karena sudah 1 kali salah, masih berlanjut, masih ada 2 kali kesempatan. Lanjut ke Kak Imam. Menurut Kak Imam, souvenir yang biasa diterima oleh Duta BPJS Kesehatan? Payung, Mbak. Payung, oke baik. Kita kunci jawaban untuk payung nih Kak Nia. Apakah betul payung masuk ke dalam top 6 survei untuk seminar kit yang paling sering didapatkan oleh Duta BPJS Kesehatan? Payung, survei membuktikan. Oh no, ternyata payung belum masuk. Sudah 2 kali salah, harap berhati-hati. Bersiap lagi oleh tim PATT Serang Gaspol, yang sangat gaspol di babak pertama. Kita terlebih dahulu kembali dulu ke Kak Dirga. Kak Dirga, apalagi nih menurut Kak Dirga seminar kit yang sering didapatkan oleh BPJS Kesehatan? Baju atau kaos, Mbak? Baju atau kaos? Baik, kita kunci jawaban untuk baju atau kaos nih, Kak Nia. Apakah kali ini masih lanjut bermain atau kita harus lempar? Baju atau kaos? Survei membuktikan. Oh no, ternyata belum masuk. Wah, luar biasa. Kesempatan yang sangat baik kembali kita berikan kepada tim AS Pol. Kita mulai dari Kak Ginta. Menurut Kak Ginta, apa sih souvenir yang sering didapatkan oleh Duta BPJS Kesehatan? 3 detik. Boleh diulang. Speaker Bluetooth, Mbak. Speaker Bluetooth. Oke, dicatat nih Kak Mesti ya, speaker Bluetooth. Lanjut lagi ke Kak Zulfa. Menurut Kak Zulfa, souvenir apa nih Kak? Smartwatch. Smartwatch. Oke, dicatat lagi nih. Makin beda jawabannya, maka Kak Mesti makin pusing. Lanjut lagi ke Kak Syifa. Menurut Kak Syifa, apa nih souvenirnya, Kak? Jam atau smartwatch. Oke, jawaban yang sama dengan Kak Zulfa. Penentu ke Kak Mesti nih. Kak Mesti mau ngambil jawaban smartwatch atau speaker Bluetooth, atau mungkin Kak Mesti punya jawaban sendiri nih, Kak Mesti. Dipersilahkan. 3 detik waktunya, Kak Mesti. Smartwatch. Smartwatch, mengambil jawaban terbanyak ya, 2-1. Oke, baik, kita kunci jawabannya nih, Kak Nia. Apakah jam atau smartwatch masuk ke dalam top survei dan berhasil merebut poin yang dikumpulkan oleh tim Balikpapan Nyaman 2? Jam tangan atau smartwatch? Smartwatch. Survei membuktikan. Oh no, ternyata Tetot salah. Baik, untuk poin 57 poin berhasil diamankan oleh tim Balikpapan Nyaman 2.
Oke, untuk perolehan sementara 78 poin versus 57 poin. Nah, kita coba spill dulu nih. Apa sih souvenir yang biasanya didapatkan oleh Duta BPJS Kesehatan? Di urutan ketiga ada headset. Headset atau headphone kali ya. Oke, masuk akal. Lanjut lagi, ada apa tuh? Jaket. Oke, baik. Bantal leher. Wah, luar biasa ya souvenirnya. Ini yang disurvei kayaknya tim internal ATE Duta BPJS Kesehatan yang ababil nih emang. Terakhir sepatu. Wow, luar biasa ada sepatu juga nih. Oke, baik. Di babak kedua dimenangkan oleh tim Balikpapan Nyaman 2. Oke, lanjut. Kita ke babak ketiga. Bersiap Kak Nia? Aman Kak Nia? Oke, siap. Kita panggilkan di tim Balikpapan Nyaman 2 ada Kak Sofi, sedangkan dari tim PATT Serang Gaspol ada Kak Zulfa. Bersiap, boleh langsung raise hand ya Kak. Pertanyaan di babak ketiga. ATE melakukan survei internal dan ditemukan top 5 survei Jawa Barat. Pertanyaan. 5 merek asing sering ditemukan di kantor. Boleh langsung raise hand. Wow, masih mikir nih, muter-muter merek AC. Oke, Kak Zulfa. Sharp. Oke, kunci jawaban untuk Sharp kan ya. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Sharp. Survei membuktikan. Betul, namun sayang sekali bukan merupakan top survei nih. Baik, karena bukan merupakan top survei, kita beri kesempatan kepada tim Balikpapan Nyaman 2. Pertanyaannya saya ulang, apa 5 merek AC yang paling sering ditemukan di kantor? Silakan Kak Sofi, waktunya 3 detik. 3, 2, 1. Halo? Ya, halo. Boleh di... Daikin, Mbak. Daikin, Kak. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk Daikin, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei? Dan jawabannya lebih baik dari jawaban tim PATT Serang Gaspol. Daikin, survei membuktikan. Wow, masuk. Tapi kita belum tahu nih berada di urutan kemana nih Daikin ini. Daikin berada di urutan kedua. Oke, baik. Karena Daikin berada di urutan kedua dengan total poin sebanyak 22 poin, maka jawaban dari tim PATT Serang Gaspol lebih tinggi daripada tim Balikpapan Nyaman 2. Oke, kita tanya nih Kak Sofi. Bukan Kak Sofi, Kak Sofi, betul Kak Sofi. Menurut Kak Sofi, mau main atau lempar nih Kak Sofi? Main. Oke, main. Main. Oke, tim Balikpapan Nyaman 2 lanjut main. Kita ke Kak Cindy. Menurut Kak Cindy, apa sih merek AC yang paling sering ditemukan di kantor, Kak Cindy? Waktunya 3 detik. 3. Panasonic. Oke, baik. Kita kunci jawaban untuk Panasonic. Kak Nia, apakah masuk ke dalam survei merek AC yang paling sering ditemukan di kantor? Panasonic. Survei membuktikan. Luar biasa, betul sekali. Dan merupakan top survei dengan perolehan poin sebanyak 35 poin. Oke, baik. Karena betul, kita lanjut ke Kak Imam. Menurut Kak Imam, merek AC yang paling sering ditemukan di kantor apa nih, Kak? Nah, Kak Imamnya hilang nih. Sorry, Oke, Mbak. lanjut. Iya, siap. Silakan jawabannya. Saya kayak ini. Iya, betul. Oh, LG. LG, baik. Kita kunci jawaban untuk LG, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wow, ternyata LG belum masuk. Masih jarang ada di kantor-kantor nih, Kak Imam. Sudah 1 kali salah ya. Kita lanjut lagi ke Kak Dirga. Menurut Kak Dirga, merek AC yang sering digunakan di kantor apa, Kak? 3 detik. Samsung.
Samsung. Baik, kita kunci jawaban untuk Samsung. Apakah kali ini jawaban Samsung ada dalam top survei kita? Silakan Kak Sonia dikunci Samsung. Survei membuktikan. Ya, luar biasa. Betul sekali. Lanjut lagi ke Kak Sofi. Kak Sofi, pertanyaannya masih sama. Merek AC yang sering ditemukan di kantor apa, Kak Sofi? Waktunya 3 detik, Kak Sofi. 3, 2, 1. Telkom, Kak. Boleh diulang? Telkom. Telkom ya? Hah? Bukan, Mbak. Apa boleh? Boleh diketikkan mungkin itu? Akari. Ya. Oke, baik, kita kunci jawaban untuk Akari, Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei kita? Akari. Survei membuktikan. Tetot, sudah 2 kali salah. Bersiap untuk tim PATT Serang Gaspol mengatur strateginya untuk mengambil jawaban jika salah lagi dari tim Balikpapan Nyaman 2. Baik, lanjut ke Kak Cindy. Kak Cindy, pertanyaannya, merek AC yang sering ditemukan di kantor apa, Kak? Changhong. Boleh diulang? Changhong, Mbak. Changhong. Oke, baik. Luar biasa ya. Luar biasa memang peserta Family 100 ini memang pengetahuannya sangat luas ya. Saya baru pertama kali mendengar Changhong ini. Tapi bisa jadi jawabannya memang ada di top survei kita. Kita kunci jawaban untuk Changhong ke Nia. Survei membuktikan Changhong. Teto, ternyata Changhong belum masuk. Baik, kesempatan baik dari tim PATT Serang Gaspol. Kita tanya dulu ke Kak Ginta. Menurut Kak Ginta, merek AC yang sering ditemukan apa, Kak? Iya, Mbak. Iya. Boleh diulang? Iya. Wah, putus-putus nih di saya nih, Kak Ginta. Kalau dari Kania, dengarnya kedengaran nggak? Iya. Gea. IKEA atau Gea nih? Gea ya. Gastroenteritis akut. Gea ya. Oke, baik. Dicatat dulu nih Kak Mesti. Gea dari Kak Ginta. Lanjut ke Kak Zulfa. Menurut Kak Zulfa, merek AC yang ditemukan di kantor apa, Kak? Gea. Oh, Gea juga. Oke, baik. Tim yang kompak nih. Lanjut ke Kak Syifa. Menurut Kak Syifa, punya jawaban atau sama juga Gea? Polytron, jawaban sendiri. Nah, ke ya, 2 jawaban yang berbeda nih. Mau ambil jawaban Polytron atau Gea? Atau mungkin Kak Mesti punya jawaban sendiri lagi? Silakan Kak Mesti, waktunya 3 detik. 3, Gea. Wah, Kak Mesti ini dari tadi ini kayaknya main aman nih. Lebih baik mengambil jawaban terbanyak nih daripada saya di amuk massa. Oke, baik, kita kunci jawabannya Kak Nia untuk Gea. Survei membuktikan. Ternyata Teto salah. Dengan demikian babak ketiga poinnya berhasil diamankan oleh tim Balikpapan Nyaman 2. Kita lihat dulu nih, babak ketiga 90 poin. Oke, baik, sudah 147 poin. Jangan khawatir, masih ada 1 babak terakhir. Sebelum kita ke babak 4, kita buka dulu nih apa sih 1 jawaban yang belum terbaca. Geri. Ternyata memang sama-sama huruf G, tapi bukan G, Gri. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta ketiga kita. Kita lanjut main di babak terakhir, babak penentuan pemenang match keempat Family 100. Bersiap, kita panggil tim Balikpapan Nyaman 2, ada Kak Cindy, dan dari tim PATT Serang Gaspol ada Kak Ginta. Boleh jempolnya Kak Ginta dan Kak Cindy. Oke, sudah nampak. Baik. Saya bacakan soal di babak keempat. ATE telah melakukan survei internal dan ditemukan top 4 survei jawaban teratas untuk pertanyaan.
Hal yang dilakukan saat baru mau mulai diet. Kak Cindy, disilakan. Niat. Niat, betul banget. Saya setuju nih dengan Kak Cindy yang hal yang pertama adalah niat. Tapi apakah masuk ke dalam 4 top survei kita? Dikunci jawabannya Kak Nia, niat. Survei membuktikan. Wah, ternyata belum masuk. Niat aja ternyata nggak cukup nih, Kak Cindy. Baik, karena jawabannya salah, maka kita beralih ke Kak Ginta. Menurut Kak Ginta, hal yang dilakukan saat baru mau mulai diet apa nih, Kak Ginta? Daftar gym, Mbak. Daftar gym. Daftar gym. Langkah awal untuk diet adalah mendaftarkan diri untuk gym. Kita kunci jawabannya Kak Nia untuk daftar gym. Apakah kali ini jawaban tim PATT Senggaspol masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Oh, betul. Walaupun bukan top survei, tapi karena jawaban Cindy tadi belum masuk, maka kita beri kesempatan ke tim Kak Ginta. Apakah ingin bermain atau mau dilempar Kak Ginta? Main. Oke, pantang melempar. Baik, lanjut lagi kita bermain ke Kak Mesti. Menurut Kak Mesti, apa sih yang harus dilakukan saat baru mulai diet, Kak Mesti? 3 detik. 3. Yang berat badan, Mbak. Cek tim berat badan. Cek berat badan dulu. Masuk akal juga nih Kak Nia. Tapi apakah masuk dalam top survei kita untuk cek berat badan? Cek BB. Survei membuktikan. Oh, ternyata cek berat badan belum masuk nih. Lanjut lagi ke Kak Syifa. Pertanyaannya masih sama. Apa hal yang dilakukan saat baru mulai diet? Buat rencana untuk menu makan. Menu makan yang terencana ya. Baik, kita kunci jawaban untuk menu makan, Kak Nia. Apakah menu makan, mengatur menu makan masuk ke dalam top survei kita? Survei membuktikan. Wow, luar biasa, langsung top survei dong. Kita coba cek dulu nih, berapa poin top survei yang dikumpulkan. Oke, sambil diketik dulu atur makan. Oke, berada di urutan pertama dengan total poin sebanyak 29 poin. Baik, kita lanjut lagi. Kita main ke Kak Zulfa ya. Tadi yang bermain Kak Syifa ya, Kak. Lanjut ke Kak Zulfa. Pertanyaannya masih sama, Kak Zulfa. Apa hal yang dilakukan saat baru mulai diet? Beli sayur dan buah untuk dikonsumsi. Beli sayur dan buah, Kak Nia. Apakah lagi-lagi kali ini masih masuk ke dalam top survei yang dilakukan saat baru mau mulai diet? Sayur atau buah? Survei membuktikan. Oh, Tetot sudah 2 kali salah ya. Sisa 1 kali kesempatan lagi. Berikan kepada Kak Ginta yang bermain tadi. Menurut Kak Ginta, apa hal yang dilakukan saat baru mau mulai diet, Kak? Beli alat olahraga. Beli alat olahraga. Ya, kita kunci jawaban untuk beli alat olahraga nih, Kak Nia. Apakah jawaban dari Kak Ginta masuk ke dalam top survei kita atau kita akan main ke tim Balikpapan Nyaman 2 yang sudah bersiap untuk merebut poin? Survei membuktikan. Wow. Kita cek berada di urutan keberapa? Urutan terakhir. Oke, baik. Beli perlengkapan.
alat olahraga. Oke, baik, sisa 1 poin lagi. 1 poin. Sisa 1 jawaban lagi, maka akan disapu bersih dan dimenangkan oleh tim PATT Serang Gaspol. Namun jangan berkecil hati, sudah siapkan strategi. Jika salah, maka kami akan beri kesempatan ke tim Balikpapan Nyaman 2 untuk merebut poin. Kita bermain kembali ke Kak Mesti. Nah, Kak Mesti, menurut Kak Mesti, apalagi nih hal yang biasa dilakukan saat baru mau mulai diet, Kak Mesti? Hitung kalori. Hitung kalori. Dikunci ya Kak jawabannya untuk hitung kalori Kak Nia. Jadi salah satu adalah kita boleh menghitung kalori dulu nih. Baik, dikunci jawabannya Kak Nia. Apakah masuk ke dalam top survei? Survei membuktikan. Oh no, ternyata masuk kesempatan yang sangat baik untuk tim Balikpapan Nyaman 2. Kita ke Kak Cindy dulu. Menurut Kak Cindy, apa yang biasanya dilakukan saat baru mau mulai diet, Kak Cindy? Halo, Kak Cindy, belum di-unmute. Kak, halo? Iya, halo. Boleh Iya. jawabannya. Mengatur pola tidur. Pola tidur, dicatat tuh Kak Imam. Lanjut lagi ke Kak Sofi. Menurut Kak Sofi, apakah jawabannya sama atau punya jawaban sendiri? Sama, Kak. Oke, sama. Kalau menurut Kak Dirga, apakah punya jawaban sendiri? Iya sama Mbak. Oke, kali ini kompak nih. Nah, penjuru kunci Kak Imam, menurut Kak Imam ingin mengambil suara terbanyak ataupun Baik kali teman-temanku ini Mbak. Sama baik semua. kali. Iya. Masya Tidak mau Allah. memusingkan. Oke, menurut Kak Imam gimana nih? Mau ngambil jawaban terbanyak atau punya jawaban sendiri nih? Ya jawaban sendiri sih Mbak. Oke, jawaban sendiri. Baik. Jawabannya mengatur pola tidur Mbak. Itu bukan jawaban sendiri, berarti sama ya, sehati dan seia sekata nih kayaknya nih. Oke, baik, kita kunci jawaban mengatur tidur. Apakah babak keempat poin yang dikumpulkan Serang Gaspol akan direbut dan diambil alih oleh tim Nyaman 2, atau kali ini akan tetap dipertahankan dan melanjut ke babak berikutnya oleh tim PATT Serang Gaspol? Mengatur pola tidur kan ya? Kita kunci jawabannya. Sampai makan. Ternyata kurang tepat jawaban untuk mengatur pola tidur. Kita dulu nih, sebelum kita melihat perolehan poin, kita spill dulu nih Kak Nia. Apa sih sebenarnya jawaban urutan ketiga nih? Selain mengatur konsumsi. Wah, tadi benar suplemen ya, suplemen diet, minum obat diet ya, masuk akal juga sih. Oke, baik. Dengan demikian perolehan poin yang dikumpulkan di babak kedua, apakah bisa menandingi poin yang dikumpulkan oleh tim Balikpapan Nyaman 2? Kita lihat perolehan, apakah setipis 154? Wah, luar biasa, hanya selisih tipis. Selamat untuk tim PATT Serang Gaspol di akhir babak ternyata membalikkan keadaan dengan cukup tipis poinnya. Congratulations sekali lagi, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari tim Balikpapan Nyaman 2. Sebelum kita mengakhiri match 4 kita pada malam ini, kita boleh dokumentasi nih untuk mengabadikan momennya. Boleh gaya bebas ya Kak? Kak Sonia mungkin boleh dibantu ya Kak? Oke, siap jempolnya. Gaya terbaik nih. Oke, kayaknya pencinta sarang heo nih, kecuali gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Sobat ASD Expert, dan tentunya seluruh peserta Family 100 yang sudah bergabung pada malam ini di match keempat. Saya Mendy dan rekan saya Kak Nia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di babak atau games lain di ASD Expert. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Oke, izin saya end meeting ya.
Oke, baik. And video chat list. Baik, terima kasih. Selamat malam.